دائما أبدا على حال. نظرة إلي يا رسول عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك kita bersama Habib dan Mahbub Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Rahman Segaf LCMA. Doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, memsehatkan badannya, memudahkan semua urusannya, dan Allah berikan istiqomahan pada beliau dalam mengajarkan syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Juga hadir bersama kita guru kita Habib Ali bin Ahmad Segaf, Habib Ali bin Ahmad Segaf, dan segenap penasehat Majlis Ta'lim Safar Subuh hadir bersama kita, orang tua kita Bapak Haji Suparman, Bapak Haji Jaya Lelana, Bang Madin Musyawarah, dan Ustaz Haji Boy Ibrahim yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Guru-guru kita alhamdulillah sudah hadir. Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segaf, Habib Ali, Habib Agil, dan juga guru-guru yang lainnya, ada Bang Madin, Pak Ustaz Sumardi, para tokoh-tokoh Safari Subuh, alhamdulillah hadir Pak Jaya Lana, sepuh kami di Masjid Liman, Bapak Amril Mawardi SHH, Pak Haji Kamal, dan juga yang lain-lainnya yang sama-sama kita hormati, para ketua masjid dan mushola se-Kecamatan Cipayung yang hadir di pagi hari ini. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan izin, diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu, dan alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di Masjid Nurul Iman. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenan kiranya saya menyampaikan laporan keuangan Safari Subuh yang hari ini bertanggal 1 November. Sebelumnya saldo kas di tanggal 25 Oktober tahun 2025 di Masjid Jami Asyam PGRI saldo adalah 10.787.625 rupiah. Kemudian sumbangan rutin mingguan dari Bapak Haji Syofan Abdul Rahman sejumlah 3.700.000 rupiah. Kemudian juga sumbangan mingguan dari Bapak Haji Jaya Lalana sebesar 500.000 rupiah. Kemudian dari hasil promo di Masjid Jami Asyam PGRI sebesar 1.200.000 rupiah. Dari total pemasukan untuk minggu ini 5.400.000 rupiah. Dikeluarkan untuk operasional sejumlah 2.700.000 rupiah. Kemudian sumbangan konsumsi untuk kegiatan di Masjid Asyam sebesar 2 juta rupiah. Kemudian biaya untuk cetak foto sebanyak 2 buah sebesar 150.000 rupiah. Pembelian prestis sebesar 60.000 rupiah, sehingga pengeluaran sejumlah 4.910.000 rupiah. Saldo sejumlah 16.187.620 rupiah.
Kemudian saldo akhir pada hari ini maka sejumlah 11.277.625 rupiah. Bendahara Bapak Dr. Andes Setioboyo. Ini posisi kas ataupun posisi keuangan yang ada di majelis taklim kita. Sekali lagi hanya menyampaikan himbauan dari ketua bahwa rutinitas kita adalah dari kotak amal. Selain kotak amal memasukkan itu harapan juga dari peserta para DKM tidak bosan-bosan setiap minggu kami menghimbau agar kiranya rutin yang per bulan itu 50.000 setiap DKM kiranya bisa diaktifkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ke 389, yaitu dalam bab ini hanya satu hadis, yaitu dalam 306 hanya satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah atau Jundub bin Abdullah. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi darain amin. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salat as-subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yaqubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim. Paham ini hadis mudah, hadisnya singkat sekali. Apa kata Jundub bin Abdullah? Rasulullah radhiyallahu anhu bersabda, man shalla salat subhi, siapa yang salat subuh. Man shalla, siapa yang mendirikan salat subuh, yaitu salat subuh. Fa huwa fi dhimmatillah, siapa yang mendirikan salat subuh maka dia berada di jaminan Allah. Itu fi dhimmatillah, dhimmah itu ada jaminan. Fi dhimmatillah berada di jaminan Allah. Jadi siapa yang mendirikan salat subuh dia berada di dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Fala yatlubannakum, jangan sekali-kali kalian dituntut oleh Allah. Fi min dhimmati, dari jaminannya, bi syai' dengan sesuatu. Maksudnya jangan kamu membuat perkara dengan orang yang berada di jaminan Allah. Ya, jangan membuat perkara orang yang berada di jaminan Allah. Jadi kata Rasul, siapa yang sholat subuh berarti dia di dalam jaminan Allah. Jangan sekali-kali. Fala yatlubannakum, itu pakai tasdid. Jangan sekali-kali kalian menuntut, mengusik orang yang berada di jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu man yatlubu, siapa yang menuntutnya dan mengusiknya, menyakitinya, mengganggunya, min dhimmati bi syai', di bawah jaminan Allah. Siapa yang mengganggu, menyakiti, mengusik, menyebabkan orang itu dapat tuntutan dari orang yang di bawah jaminan Allah, yudrikhu, pasti dia dapat balasannya. Tsumma yaqubbahu ala wajhi finnar jahannam, kemudian
nanti dia akan dilemparkan wajahnya ke neraka api jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Rasul, orang yang mendirikan sholat subuh berada di dalam jaminan Allah. Dan dia membuat perkara dengan musik menyakiti orang yang berada di jaminan Allah walaupun sekecil apapun. Sungguh siapa yang menyakiti orang yang berada di jaminan Allah, yang mengusik, yang membuat perkara, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dan di akhirat nanti bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini adalah hadis yang singkat yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab yaitu 389 hadis ke 389. Yang pertama, rawi hadis Jundub bin Abdullah. Dia dikatakan Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau ada yang mengatakan wafat di kota Kufah pada tahun 70 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 70-an Hijriah di kota Kufah. Adapun riwayat hadisnya tak banyak. Ada yang mengatakan ada satu. Riwayatnya hanya satu. Jadi riwayat hadis cuma satu. Apa ini hadis ini saja? Makanya jarang kita dengar riwayat hadis Jundub bin Abdullah. Ada bilang Jundub bin Abdullah al-Bajali. Nanti ada riwayat lagi Jundub bin Abdullah al-Azdi. Hanya dua sahabat namanya Jundub bin Abdullah. Yang satu al-Bajali, yang satu al-Azdi. Kalau al-Azdi ini terkenal kalau kita membahas tentang masalah sihir. Seorang sahabat yang memberikan fatwa bahwa orang yang bermain sihir dihukum mati. Itu pendapat dari Jundub bin Abdullah al-Azdi. Itu al-Azdi cuma satu. Dan ini Jundub bin Abdullah al-Bajali. Wafat tahun 70-an Hijriah. Dan riwayat hadisnya tidak banyak, hanya satu dalam riwayat yang lain. Maka tidak mungkin jamaah belum pernah dengar nih nama apa sahabat Jundub bin Abdullah. Ada Jundub bin Junadah, ada Jundub bin Junadah itu bukan Jundub bin Abdullah, beda. Jundub bin Junadah al-Ghifari yang kita kenal dengan siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Itu namanya terkenal. Abu Dzar al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Junadah. Tapi kalau ini Abdullah, yaitu Jundub bin Abdullah. Jadi rawi hadis nggak perlu banyak kita ceritakan karena nggak banyak cerita tentang Jundub bin Abdullah. Kemudian dari kalimat man shalla salat subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia berada di jaminan Allah, fi dhimmatillah. Apa kata hadis ini? Kalimat ini menunjukkan salah satu kemuliaan bagi orang yang mendirikan sholat subuh. Dan salah satu kemuliaan bagi orang yang mendirikan sholat subuh berarti dia berada di dalam dhimmatullah. Apa itu dhimmatullah? Kalau bahasa kita ini jaminan Allah. Maksud dhimmatullah apa? Kalimat fi dhimmatillah, di dalam naungan atau di dalam jaminan Allah. Maka maksudnya yang pertama mendapatkan rasa aman. Jadi fi dhimmatillah berarti orang itu di dalam jaminan Allah, maksudnya orang itu merasa aman, maksudnya diberikan keamanan. Itu kalau kita dulu cerita Rasulullah dakwah di Taif. Waktu masuk ke dakwah Taif ternyata dilempari batu oleh orang Taif sampai berdarah Rasul. Sudah di Taif nggak bisa masuk. Rasulullah masuk ke Mekah. Di Mekah juga sudah puncak-puncaknya memusuhi Nabi. Dan pamannya Nabi Abu Thalib sudah meninggal. Nggak ada yang jadi pelindung Nabi. Akhirnya Nabi datang ke orang yang namanya Mut'im. Itu ada yang bilang bukan Jubair bin Mut'im tapi Mut'im bin Ali. Dia datang ke orang Mut'im bin Ali berbilang. Dia bilang saya datang dan menemui Mut'im bin Ali untuk apa? Karena saya ditolak di Taif dan di Mekah saya berbahaya. Karena di Mekah puncak permusuhannya luar biasa, nggak ada pelindung Nabi. Akhirnya Mut'im bin Ali bilang, "Anta fi dhimmati qaumi." Kamu berada di dalam dhimmah kaum, berada di dalam jaminan
Langsung Mutaim bin Adi manggil semua kabilahnya, sukunya, keluarkan pedang kalian. Dikeluarkan pedang. Mulai saat ini Muhammad bin Abdullah dia beriman, dia orang kafir. Tapi melihat akhlak Nabi yang luar biasa, dikeluarkan pedangnya. Mulai saat ini Muhammad bin Abdullah berada di Madinah, berada di dalam apa? Jaminan kita. Lalu mereka semua keluar bawa pedang, dihunuskan pedangnya, datang ke kota Mekah. Di kota Mekah, di Ka'bah, dia teriak, Muhammad bin Abdullah berada di dalam zimmah kami, Mutaim bin Adi dan kaumnya. Siapapun yang nyentuh Muhammad bin Abdullah akan berhadapan dengan pedang kami. Dikeluarkan pedang semua. Mulai sejak itu agak aman. Rasulullah gak ada berani apa? Karena berada di zimmah. Itu namanya zimmah. Apa kata Allah? Man shalla salat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia berada di jaminan Allah. Makanya kalau boleh sholat subuh tenang, aman. Kenapa? Kita berada di jaminan Allah. Tapi kok ada satu orang habis sholat subuh kok masih gelisah? Ya berarti dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, aman udah. Kalau ada sesuatu yang nggak bagus dari dia, pasti ada hikmah yang di belakang sana. Bukan mukanya Allah, bukan kejelekan, pasti ada kebaikan di dalam musibah. Mungkin pendidikan dia lebih tinggi dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah dijamin. Ini hadis Sahih Muslim. Man shalla salat subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang mendirikan salat subuh berarti dia berada di dalam jaminan Allah. Jadi orang yang mendirikan salat subuh berarti dia berada fi dhimmatillah, berada di dalam jaminan Allah. Jadi paham itu maksudnya fi dhimmatillah. Orang yang berada fi dhimmatillah berarti dia aman. Dan dia merasa aman. Yang kedua, siapa yang mengganggu, dia akan berhadapan dengan Allah. Ya namanya sudah dijamin. Jadi kalau ada yang musik, bukan berurusan dengan orang itu, tapi berurusan dengan apa? Penjaminnya. Jadi kalau ada masalah, datang ke penjamin. Penjamin bilang kalau ada yang musik, urusan sama saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fala yatlubannakumullah fi dhimmatihi bisyai'. Awas. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang dijamin oleh Allah, karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Bahkan yang ketiga, ancaman ini Allah berikan boleh jadi kepada orang yang mengganggu orang yang sudah sholat subuh. Hati-hati kita urusan sama orang yang sholat subuh. Kalau dia nggak sholat subuh lain, nggak ada jaminan. Tapi tetap nggak boleh diisengin. Ini nggak sholat subuh nih, kita isengin aja, nggak ada jaminan. Oh, jangan. Yang sudah sholat subuh, tadi sholat subuh, awas, jangan main-main sama mereka. Allah kalimatnya begini, siapa yang coba-coba membuat perkara dengan orang itu, pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaminnya. Makanya ancaman dan balasan akan ditimpakan kepada mereka yang mengusik orang yang berada fi dhimmatillah, orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat terjadi pertama di dunia. Boleh jadi orang yang iseng yang nyakitin orang yang sholat subuh akan dapat akibatnya di dunia. Atau enggak di dunia aman-aman aja, tapi nanti di akhirat. Karena kalimatnya begini, fa innahu man yatlubuhu fi min dhimmati bi syai'in yudrikuhu. Pasti dia dapat. Pasti dia rasakan orang yang mengganggu orang yang sholat subuh. Yudriku. Boleh jadi di dunia, kalau tidak dapatnya di akhirat. Kalau di dunia aman saja habis gangguin orang yang sholat subuh, maka di akhirat dia bakal kena. Atau dua-duanya. Oleh karena itu kalimatnya tsumma yaqubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Dia akan dapat musibah di dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ini jangan sampai terpengaruh nih dengan apa namanya? Media sosial ini. Luar biasa. Kemarin kita setelah sampai bukan nonton diledek habis. Siapa kamu dengan siapa? Yang meledekin itu orang-orang muslim. Kalau non muslim mah wajar. Muslim mengejek siapa kamu dengan Nabi Muhammad. Dan
Ada kiai kita, sepuh kita, ulama-ulama diejek. Siapa kamu dengan ulama? Jangankan sholat subuh dia, dalam Habib Umar dan para ulama itu seumur hidupnya hampir-hampir nggak pernah sholat sendirian. Subuhnya, jangan subuhnya, tahajudnya semua dikerjain. Seandainya kita melihat ada jamaah tetangga kita sholat subuh, ini kalimatnya di sini maaf nih, belum sholat jamaah. Hadisnya kan siapa yang sholat subuh, nggak ada kata-kata apa? Jamaah. Nggak pakai jamaah saja, sholat subuh aja. Jangan pernah musik ya. Apalagi nanti subuh berjamaah, gue lihat subuhnya belum tahajudnya. Hati-hati. Makanya kita hati-hati dah. Kalau makanya saya selalu ingatkan untuk sahabat di subuh ini jamaah kita nih, jangan pernah berusaha atau melakukan hal yang mencemooh orang muslim. Hati-hati. Siapapun yang ngajak kita untuk musuhi orang Islam, apalagi orang soleh, orang Islam, jangan. Mau dia dari Muhammadiyah, dia mau dari NU, dia mau dari mana? Hati-hati. Kita boleh tidak cocok dengan pemahaman saudara kita, tapi jangan suka apa? Menghina, apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai merendahkan, memfitnah. Jadi kita harus terangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi kita nggak perlu dicaci maki ya Mbak. Mereka merendahkan, apalagi berusaha untuk bahasa kita menumpahkan darah, sampai berusaha untuk mengusir dan membunuh. Wah, itu hati-hati. Mengecek saja, merendahkan saja, itu masuk ke dalamnya fala yatlubannakum Allahu min timmati bi syai'. Awas, jangan sampai Allah menuntutmu gara-gara kamu mengusik orang yang berada di dalam jaminan Allah. Ini insyaallah dengan kita belajar betul-betul, belajar hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, insyaallah tambah kuat persaudaraan kita, tambah kuat ukhuwah kita, kita kuatkan, kita satukan persatuan kita. Amin ya rabbal. Kita sedih melihat sekarang kan, sudah itu banyak muslim itu sudah itu sekarang sedang apa? Ini persatuan mahal harganya. Dan kayak Indonesia ini di pojok diobok-obok biar jadi apa? Seperti di luar sana mulai diajak diadukan di sini. Yang tadinya kita satu sekarang mulai. Nah ini hati-hati, kita harus jaga persatuan kita, mahal sekali persaudaraan ini. Lihat bagaimana muslimin itu sudah sekali lagi bukan kafir, itu kebanyakan apa? Muslim. 2 orang dibunuh. Ya Allah, ini musibah yang luar biasa. Ini Islam dengan Islam ini mulai. Nah kita Indonesia ini harus kita jaga, NKRI ini harus kita jaga, negara kesatuan yang negara yang kita cintai, negara di mana kita lahir. Ayo kita jaga persaudaraan. Jangan isu-isu agama menjadikan kita pecah. Justru agama menjadi perekat, agama menjadi pemersatu, bukan agama menjadi apa? Sebab perpecahan. Kalau agama bisa menjadi perpecahan berarti salah ngajarin agamanya, pasti nggak betul, nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemersatu umat. Bisa kita baca dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana. Nabi Muhammad jadikan sebagai qudwah. Insyaallah dengan berkah safari subuh yang kita lakukan ini menjadi pemersatu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini kalimat man shalla salat subhi fi fahuwa fi dhimmatillah. Mengapa salat subuh yang jadi jaminan? Kenapa enggak salat zuhur? Sampai salat zuhur jamin Allah, kenapa subuh? Nah, banyak alasan, di antaranya karena di waktu subuh itu waktu berkumpulnya para malaikat. Karena waktu subuh itu waktu berkumpulnya para Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan sholat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian dan jaminan pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan sholat subuh ini? Sebenarnya sholat subuh dan asar karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut. Ya, subuh dan asar, nanti ada kalimat asar. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu adalah
kesaksian malaikat. Jadi yang sholat subuh itu luar biasa, disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua alasannya waktu sulit. Subuh itu gak gampang. Makanya di dalam penjelasan Syekh Adzim Abadi, yaitu dalam kitab Aunul Ma'bud, ini adalah pensarah kitab Sunan Abi Dawud, yaitu punya kitab Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abi Dawud. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar, ini disebutkan asar, dikhususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu yang sulit untuk kita bangun. Gak gampang bangun subuh. Tapi kalau bagi bapak-bapak, gak pakai dibangunin daripada bangun. Gak usah pakai alarm karena udah sering. Tapi bagi saudara-saudara kita, subuh itu perjuangan luar biasa. Kalau asar itu waktu sibuk cari kerja, cari aktivitas. Tapi masih mau sholat, itu luar biasa. Dua waktu yang sangat berat. Makanya para ulama mengatakan ketahuan orang munafik gak munafik lihat aja subuhnya. Kalau subuhnya dia hebat, berarti sifat munafik gak ada. Tapi kalau lewat mulu subuhnya, nah itu kenapa kok subuh? Karena tadi pertemuan malaikat. Yang kedua waktu yang sulit dan hanya orang-orang yang punya iman yang kuat bisa bangun subuh. Ini kayak kita nih, wah ini ngaji subuh jam dari habis subuh sebanyak ini, ini luar biasa. Ini mah udah teruji insya Allah. Dan ini kalau kagak ikhlas banget mah kagak datang. Yang enak, jujur deh. Tidur paling enak malam apa habis subuh? Habis subuh paling enak. Banyak orang nggak bisa tidur malam, subuh. Paling enak itu waktu berat. Ini makanya. Tapi bagi orang yang beriman justru nggak enak kalau nggak bangun subuh. Kalau nggak bangun subuh rasanya bagaimana? Coba bapak-bapak mungkin pernah kali terlalu capek pas yang membangun tukang roti atau tukang bubur, tukang ketoprak, dan tukang lontong. Berarti kok udah dulu itu. Bapak belum bangun sholat subuh, baru bangun kok mukanya itu dari rumah udah. Oh subuh kelewatan, terbit matahari bangun muka sumpah gitu. Kenapa? Karena sudah iman. Tapi bagi orang yang nggak beriman, biasa aja bahkan sholat subuh. Rumahnya dekat masjid, kagak bisa bangun. Malah yang ada diprotes, subuhnya kekencengan tuh ada, dia. Suruh ada, suruh pelanin, ganggu dia. Iman, ini iman. Kalau bagi yang iman dengan suara azan, alhamdulillah. Suara azan itu musik setan. Dalam hati tidak ada setan dengan suara azan kecuali dia akan lari terbirit-birit. Selesai azan baru datang lagi, qomat kabur lagi. Sholat baru datang lagi, godain lagi. Tapi itulah. Jadi memang paling takut, paling sumpah dengan suara azan itu setan. Makanya kalau ada yang ngusulin supaya nggak ada suara azan, gitu. Aku tak ada dengan suara azan itu berarti aku ketempelan. Kalau bukan setan berarti apa? Ketempelan kita. Subhanallah. Ini luar biasa. Orang beriman. Bahkan kita ahli sunnah pertama kali dengar sekalimat apa? Ada. Makanya ahli sunnah dengar tuh, demen suara azan karena emang meninggalnya juga terakhir kalimatnya ada. Subhanallah, ini luar biasa. Dan inilah kenapa sholat subuh. Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Apakah dhimmatullah ini diberikan kepada mereka yang mendirikan sholat subuh berjamaah atau tidak harus berjamaah? Harus berjamaah apa enggak nih dhimmatullah dapatnya nih? Pendapat pertama harus berjamaah. Ini dhimmatullah akan diberikan harus berjamaah. Kenapa? Dalilnya karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan sholat jamaah di waktu subuh. Di antaranya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bersabda, Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan mendirikan setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang sholat subuh berjamaah fa ka'annama shallal laila kullah, seperti menghidupkan satu malam penuh. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Hadis kedua,
Berkata Samak bin Harb, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah, apakah kau suka duduk-duduk bersama Nabi? Qala na'am, iya. Kathiran, iya, saya banyak sering duduk sama Rasul. Kana la yaqumu min musalla alladhi yusalli fi as-subh. Sungguh Rasulullah biasanya kalau habis sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, dia tidak bangun hatta tatlu asyam, sampai terbit mata. Berarti Nabi selalu sholat subuh berarti hadis tadi maksudnya walaupun lafadznya teksnya tidak ada kata jamaah, tapi maksudnya jamaah. Karena Nabi selalu mendirikan sholat subuh secara berjamaah di riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, berkata Abu Hurairah, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu pahala yang Allah siapkan di dalam salat subuh dan isya, la atauhuma, niscaya mereka datang ke masjid walau habwa, walaupun merangkak. Berarti di situ berjamaah karena harus keluar. Merangkak berarti di situ katanya harus apa? Berjamaah. Yang keempat, berkata Anas bin Malik, ini saya kebut aja karena memang kalau dijelaskan itu panjang. Berkata Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tama. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Berarti di situ sholat subuh berjamaah. Ini dalil-dalil yang mengatakan berjamaah. Tapi pendapat yang kedua, berjamaah betul jelas lebih mulia dari sisi yang lain. Tapi jaminan kata-kata dhimmatullah nggak mesti jamaah. Kalau jamaah ditambah tuh seperti haji ditambah, selain dapat dhimmah juga dapat macam-macam tuh. Tapi kalau nggak jamaah nggak dapat tuh sholat subuh seperti haji umroh nggak dapat. Tapi tetap dapat dhimmatullah. Kenapa? Karena kalimat teksnya hadis tadi. Man sholat subha, man sholat subhi, fahuwa fi dhimmatillah. Berarti kan sifatnya umum. Man sholat, siapa yang sholat subhi, sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dan dia berarti berada di dalam jaminan Allah. Berarti nggak ada kata-kata harus apa? Berjamaah. Jadi kata pendapat kedua, masalah dhimmatullah tidak harus berjamaah. Walaupun tidak jamaah tetap dapat dhimmatullah, jaminan. Tapi kalau berjamaah dapat 27, dapat seperti haji, ditambahin tuh. Yang kita bahas kan apakah dhimmatullah berjamaah atau tidak berjamaah. Jadi kata pendapat yang pertama harus berjamaah. Tapi pendapat yang kedua malah kebanyakan ulama dapat dhimmatullah walaupun tidak berjamaah. Tapi Ustaz, kalau berjamaah dapat dhimmatullah, dapat 27, dapat apa? Seperti haji dan umroh setiap langkah itu lebih lagi. Isya dan subuh itu merupakan sholat yang sangat istimewa. Nah, ini pendapat yang menguatkan bahwa siapapun yang sholat subuh berjamaah tidak berjamaah dia berada di dalam dhimmatullah. Tapi bukan berarti kalau gitu cukuplah dapat dhimmatullah. Sholat subuh sendirian terus, jangan. Nanti keistimewaan lainnya bakal apa? Bakal dapat keistimewaannya untuk apa? Kita sebutkan tadi begitu banyak yang terbebas dari sifat munafik, dapat pahala seperti haji dan umroh, mendapatkan 27 atau 25 kali lipat dan seterusnya. Ini adalah penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ke 389. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah semangat kita untuk menjaga sholat 5 waktu kita, menyusul sholatul fajr, sholat subuh dan juga sholat lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.